Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd fa il hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd fil hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kita rahmat barokah sehingga kita masih dalam keadaan seorang muslim. Karena Allah telah mewanti-wanti pada kita semua, jangan kita mati kecuali dalam keadaan seorang muslim. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan selalu kepada baginda kita Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman pada kita semua, Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbnya, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristiqomah, maka malaikat akan turun pada mereka dan mengatakan ala takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Yang Allah telah menyediakan surga seluas langit dan bumi yang telah Allah janjikan pada kita semua. Maka sidang Jumat rahimakumullah, satu hal yang Allah minta pada kita adalah agar kita mampu beristiqomah
dalam menjalankan sebagai seorang muslim, dalam menjalankan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah itu udah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bagaimana kita menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita agar senantiasa pada diri kita ada. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, sesungguhnya Allah telah membeli pada diri orang beriman, innallaha yashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fis sabilillahi fayaqtulun wa yuqtalun. Di ayat itu Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah membeli dari orang beriman itu jiwa dan harta mereka dengan surga. Kemudian apa yang harus kita lakukan adalah yuqatiluna fisabilillah, maka berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya terserah Allah. Fayaqtulun wa yuqtalun. Membunuh atau terbunuh. Dalam bahasa lain, berhasil atau gagal itu bukan wilayah kita. Yang paling penting adalah kita melakukan perjuangan hidup kita semuanya dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dengan cara-cara yang Allah sukai, dan akhirnya apa yang telah dicontohkan baginda pada kita semua lakukan. Adapun hasilnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Menang kalah Allah tidak pernah meminta itu. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan benar, ketika kita melakukan amal itu dengan keistiqomahan tanpa berpikir hasil, walaupun kita berharap semuanya berhasil, maka Allah akan menilai kita. Allah akan memberikan balasan pada kita, berhasil atau tidak berhasil. Karena hasil kemenangan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah yuqatiluna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Berjuanglah jalan Allah dengan jiwa dan harta kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan itu semua. Bagaimana Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain ya, tentang keistiqomahan ini. Fastaqim kama umirta. Komitmenlah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kamu Subhanahu wa taala, pada kita semua. Maka sidang Jumat rahimakumullah, tugas pokok kita adalah bagaimana kita mempertahankan keimanan kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu harus kita jaga. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan seorang muslim. Karena syarat untuk bisa menjadi ahli surga, syarat untuk bisa menjadi penghuni surga adalah beriman dan beramal soleh. Makanya sedikit pun keimanan kita miliki, walaupun dosa kita banyak sebanyak apapun juga, maka dia akan tetap bisa masuk surga. Syaratnya adalah ketika dia meninggal dunia dalam keadaan seorang muslim. Makanya itulah yang harus kita jaga, itu harus kita pertahankan. Sampai bagaimana Rasul juga mengatakan, menceritakan pada Hudzaifah, dalam kondisi yang sulit sekalipun pertahankan keislaman, pertahankan keimanan. Bahkan sampai sekalipun kita pergi ke dalam hutan sekalipun untuk mempertahankan keimanan, lakukan. Sebagaimana kisah Ashabul Kahfi. Sebagaimana kisah pemuda Ashabul Kahfi yang menyelamatkan dirinya masuk ke dalam gua. Yang dia hanya untuk menyelamatkan keimanan sampai ratusan tahun. Sehingga ketika dia sudah bisa keluar dari gua, itu sudah berubah alam semestanya, sudah berubah zamannya, dia masih bisa mempertahankan keimanan pada Allah. Maka diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Itulah tugas kita, sidang Jumat tarikullah. Jaga diri kita. Karena Allah telah memberikan juga ujian pada kita seorang musuh yang dia punya anak buah cukup banyak yang bernama iblis.
Sebagaimana diceritakan dalam kisah Al-Quranul Karim, dalam kisah Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan manusia yang Allah akan berikan amanah, yang Allah berikan tugas sebagai khalifah fil ard. Dan kisahnya tentang Nabi Adam alaihissalam dengan iblis itu adalah bagaimana Allah memberikan bekal ilmu agar Nabi Adam bisa menjalankan tugasnya di muka bumi. Disitulah kisahnya. Jadi kisah Nabi Adam alaihissalam yang seolah-olah dia tergelincir dari surga, sebenarnya semuanya sudah termasuk dalam rencana Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ayatnya, sebagaimana Allah mengatakan, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah telah berkata pada malaikat, aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah, sebagai pengganti, sebagai petugas di muka bumi. Disebutkan fil ard, di muka bumi. Sementara Nabi Adam alaihissalam hidup pertama kali di surga. Artinya surga bukan tempat tinggalnya Nabi Adam sebelum melaksanakan tugas. Di situ Allah berikan bekal, suatu godaan yang luar biasa yang digoda oleh seorang musuh yang bernama iblis. Dan subhanallahnya Nabi Adam tidak pernah menyalahkan iblis yang telah memperdayanya sehingga melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menyalahkan dirinya dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Kemudian setelah itulah baru Nabi Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi melaksanakan tugas dan luar biasa mampu bertahan, mampu komitmen, mampu beristiqomah terhadap godaan-godaan iblis. Karena dia sudah belajar dari peristiwa di surga sebagai bekal ilmu yang Allah berikan sebelum melaksanakan tugasnya di muka bumi. Begitu pula dengan iblis. Dia bertahan dengan ketidakbenarannya. Dia bertahan dalam kemaksiatannya. Maka Allah laknat dia. Bahkan Allah tempatkan di tempat yang paling sekali tidak terpuji. Maka setelah setiap kita ingin melakukan baca Al-Quranul Karim, kita mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan iblis yang terkutuk. Dikatakan begitu. Maka tugas kita di muka bumi ini, jagalah keimanan kita, jagalah keislaman kita, apapun kondisi kita, apapun posisi kita, apapun kedudukan kita. Jangan pernah menggadaikan iman kita dengan urusan dunia. Karena kerugian yang akan kita dapatkan. Karena kita akan ditempatkan di tempat neraka yang paling bawah. Ketika memang dia tidak bisa menjaga imannya, tidak menjaga keislamannya. Maka sidang Jumat rahimakumullah, perbanyaklah kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kita minta kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapat rahmat dan barakah untuk bisa mempertahankan keimanan kita, keislaman kita. Karena hal-hal yang lain hanya sifatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu keberhasilan, baik itu kegagalan, baik itu kekayaan, baik itu kefakiran, baik itu sehat, baik itu sakit, semuanya adalah ujian dari Allah. Sebagaimana kita bisa komitmen enggak? Tidak. Apakah kita bisa beristiqomah tidak mempertahankan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala? Kalau itu bisa, insya Allah akan jamin dari kita di dunia dan akhirat. Di dunia mendapat ketenangan, di akhirat mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah ragu lagi kalau sudah berkomitmen dengan keislaman. Insya Allah akan memberikan rahmat, Allah akan menjaganya. Karena segala sesuatu milik Allah. Semuanya kehendak Allah. Walaupun banyak orang mengklaim kehebatan dia ketika keberhasilan terjadi. Walaupun banyak orang mengakui ketika dia mengatakan inilah jerih payah saya, inilah keringat saya. Semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan bersyukur atau tidak bersyukur? Apakah kita akan komitmen atau tidak menjaga keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala? Kalau itu kita berhasil, berbahagialah kita. Allah akan jamin itu semua sebagai janji Allah yang gak akan pernah Allah salahi.
Sampai Allah mengatakan wa'dallah, janji Allah, la yukhlifullahu wa'dahu. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Tugas kita hanya bagaimana kita mempertahankan keimanan kita, bagaimana kita mempertahankan keislaman kita, bagaimana kita bisa meninggal atau mati dalam keadaan seorang muslim. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Sidang Jumat rahimakumullah. Maka teruslah kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertahankan keimanan kita, agar Allah menjaga keimanan kita. Dan apa yang Allah perintahkan, lakukanlah. Apa yang Allah larang, tinggalkanlah sejauh mungkin. Dan subhanallahnya, untuk perintah-perintah Allah, Allah berikan ruang kepada kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampumu. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh menilai ibadah orang lain. Karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengajak orang untuk beribadah bersama-sama. Kita mengajak orang untuk berbuat baik, kebaikan yang banyak. Adapun menjas orang dalam ibadahnya, itu bukan hak kita. Itu urusan Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Biarlah Allah menjadi hakim. Supaya kita bisa terjaga dalam hal itu. Karena Allah tidak akan pernah bertanya amalan orang lain daripada diri kita. Wala tus'aluna ma kanu ya'malun. Allah enggak akan menanyakan apa yang mereka kerjakan kepada kamu semua. Tetapi yang Allah tanyakan pada kita adalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Maka itu tugas pokok kita. Jaga diri kita di situ. Jaga keluarga kita di situ. Supaya kita bisa menjadi ahli surga semuanya. Semoga kita diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya kita senantiasa berdoa selalu pada Allah. Karena baginda mengatakan doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Doa itu adalah yang akan bisa menyelamatkan kita. Sehingga Allah akan mengabulkan semua doa-doanya. Kata Allah, ujibu da'wata da'i idza da'an. Allah mengabulkan semua permintaan bagi yang memintanya. Maka fastajibuli wal yu'minu bi. Laksanakan perintah Allah dan beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan sehingga Allah akan memberikan petunjuk. Maka sudah seharusnya kita nggak boleh lisan kita lepas dari berzikir pada Allah, dari mohon ampun pada Allah. Maka kita selalu senantiasa memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum innahu huwa ghafurur rahim. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت
الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sahab sufakum. Dirapatkan dan luruskan sapnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.